menanamkan sanitasi dan hygiene kepada semua staf kita supaya memahami betul apa yang dimaksud dengan sanitasi. Saya yakin sekarang sudah paham ya apa yang dimaksud sanitasi itu. Paham ya semua ya? Jadi bagaimana sanitasi itu adalah bersih, kebersihan utamanya. Bagaimana menanamkan kepada karyawan atau staf kita? Misalkan Bapak Ibu ini punya sekarang yang punya usaha kupat tahu atau mungkin yang di sana tahu petis. Nah, salah satunya nanti akan kita bahas di sini. Bagaimana menanamkan kepada karyawan kan kita juga punya pembantu, tak 2-3 orang pasti. Ini kan biasanya yang namanya dulu dari yang namanya coba kalau kita bayangkan meja minum makanan jauh kita habis ini kayaknya enak banget enggak terus kita bayangkan ini sudah karena apa sudah tidak hygiene. Nah disinilah yang pentingnya pemahaman kepada teman-teman pelaku termasuk karyawan yang ikut terlibat di situ dijelaskan. Saya yakin karena kalau dengan menjelaskan itu suatu saat itu bisa pegang mereknya sudah disertifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang, dijamin itu akan lebih bagus lagi dan itu bisa menilai bisa menaikkan nilai jualnya. Itu nih. Kemudian yang kedua, memfasilitasi usaha kita agar mengedepankan atau mengutamakan kualitas kebersihan dan mutu pelayanan dengan menjamin produk terbebas dari racun dan lain ya. Ini salah satunya Pak. Jadi difasilitasi izin nggak mahal, dibantu. Nanti kalau mahal, merasa mahal, Pak Edi bisa bantu. Beliau yang akan repot keras kepada pemerintah akan ngingetin. Oh nek izin larang usahaku piye. Nah, masyarakat ini ingin usaha harus dipermudah. Salah satu program. Kenapa? Karena dari investasi kan seperti itu dimudahkan, nggak usah berbeli-beli usaha di Indonesia. Kalau kebetulan di dunia hotel dan usaha kita sekarang sudah perang dengan yang namanya MEA, masyarakat ekonomi Asia, di mana kompetensi sangat diperlukan. Nah, termasuk tadi kita pun juga punya ijazah Pak. Sebelum saya turun ke sini saya harus sudah pernah mengikuti pelatihan dan pernah menjalankan dan kebetulan saya berkunjung di area tersebut akhirnya kita diundang ke sini. Jadi tidak hanya sekedar dari pemerintah kita ini kalau kemudian atas kan harus sampai bukan itu seleksi ada juga kurikulumnya seperti apa. Saya sedikit cerita waktu saya di Bahrain. Ini ada story sedikit. Waktu saya di Bahrain itu di restoran kebetulan saya di restoran Memory of China Bahrain itu yang punya itu termasuk pengusaha besar berpengaruh dan dia dekat dengan pemerintah dan saya sekali didatengin yang namanya presidennya di sana tapi bukan presiden raja. Begitu beliau mau makan benar, saya bukan mengada-ada. Restoran tutup, tidak ada orang yang lain masuk, dia duduk. Dan setelah makan, ada kebetulan kita punya staff waiternya itu ada 9 orang, orang kitchennya dilihat ada 12 orang. Semuanya dikasih 100 dinar Bahrain. Ada yang tahu kursusnya dinar Bahrain berapa? 100 itu. 1 dinar Bahrain itu sama dengan 24.000 rupiah. Kalau 100 berarti 2.400.000 tip. Karena apa? Senang. Dan satu hal lagi, ini pengalaman bagusnya, pengalaman pahitnya. Di sana, bahkan kalau nanti Ibu kalau ada waktu mungkin kita agendakan di mana Pak programnya, bagaimana percontohan yang lainnya. Di sana, sore saya menyimpan sayur, lantainya bisa buat tidur paksakan. Bersih, semuanya tercover ada labelnya. Ini tanggal sekian datang, tanggal sekian sudah expired, sudah bisa dipakai. Nah, makanan tidak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari 30 cm dari bawah. Nah, misalkan ini sulit, kadang-kadang kan teman-teman naruh makanan langsung di sana harus 30 cm. Karena apa? Dengan kondisi ini jarak mata kaki sama sini. Coba bayangin kalau kita jalan ini, loh, terus makanan yang satu ini jalannya sempit, sendalnya sempit, dan kita nya ayam, cepret langsung dengan. Nah itulah dampaknya ya, salah satu. Dan satu hal lagi, di
di sana saya akui benar-benar ada, kebetulan saya tahu di sana ada 2 restoran yang ditutup. Mereka datang mungkin kalau di sini jauh, bukan saya itu ya, artinya masih baik hati pemerintah di sini. Besok saya mau datang ke hotel, ngecek kesehatan, naik sehat enggak, itu ada di sana enggak, jadi mystery case. Dia datang, tiba-tiba datang. Begitu datang, dia sudah makan. Dia minta izin sama GM-nya, menunjukkan surat tugasnya sama ngecek. Langsung dapur masuk. Lihat penyimpanannya begitu sudah ya. Oh ini punya kamu. Dia nggak ngomong apa-apa. Langsung thank you, dia bayar juga. Dia bayar pulang. 3 hari kemudian timbullah surat bahwa restoran ini disegel, tidak boleh buka lagi. Nah kita bayangkan kalau itu terjadi di Indo, berapa karyawan yang harus istirahat. Karena ini tadi, karena di dunia sana, di luar sangat konsentrasi terhadap kesehatan. Nah, bahkan ada beberapa, mungkin kalau Bapak siapa yang mungkin pernah sering atau ke McDonald, ke KFC. Di Amerika itu pedagang kaki 5, Bapak. Karena pedagang kaki 5, kalau KFC di sini restoran mewah. Jadi dia benar-benar pengelolaannya. Lihat kalau sekali-kali di sana pas Bapak Ibu dengar Pak KFC intip dapur itu pasti bersih. Exhaustnya pun ini penggorengan dia ada penyedotnya, bukan macam beda. Penyedotnya itu kalau dia nggak keras, coba bayangin kita masak cabai, kena batuk kalau ngumpul. Nah, karena kenapa? Itu keamanannya juga terjaga. Nah, itu salah satunya. Nah ini bagaimana kita melanjutkan usaha kita supaya terbebas dari racun dan lain sehat. Itu ya. Yang ketiga, melengkapi usaha kita dengan sertifikasi dari dinas terkait sebagai simbol bahwa usaha kita sudah terjamin mutunya. Ada yang punya sertifikasi dari dinas kesehatan? Belum ada. Monggo sebaiknya nanti didiskusikan. Bukan saya promo, tapi akan lebih baik event. Bapak Ibu jualan nasi goreng atau mungkin di alun-alun jualan mie ayam. Kalau itu ditempel berarti Ibu sudah sehat dan terjamin. Saya yakin orang pasti akan bertambah kerjanya. Itu salah satunya. Supaya karena kita sudah terjamin dan sudah memprogreskan, kita nggak khawatir makan dulu. Itu pun juga pasti akan dimonitor terus. Sama halnya kalau di hotel ISO itu selalu menambahnya setiap tahun. Kemarin saya diuji mengenai ini sudah sampah, sudah tercover, ini sudah lagi bahwa pada saat kita naruh diri tidak boleh nempel tembok. Dan itu ISO akan baru meningkat sesuai dengan kemajuan zaman. Namun kita tidak bicara ISO di sini adalah yang di porsi kita saja. Jadi kalau usaha kita sudah tersertifikasi, sudah layak sehat, saya yakin kita akan terus. Siapa tahu suatu saat semua menggunakan petisnya sudah masuk ke levelnya kita bayangkan bakso Cakman. Bakso Cakman di Malang, Pak, yang namanya Cakman jualannya gerobak keliling, Pak. Nah, sekarang diambil pengusaha, pretesnya dibikin tokonya bagus, dibikin kaca, hygiene. Harganya berapa, Pak? Minimal kalau makan di bakso Cakman atau orang 25.000 sampai 30.000. Nah, bagaimana teman-teman supaya terpancing dengan seperti itu? Bukan tidak mungkin petisnya Pak Heri akan maju. Pengolahan misalkan sekarang petisnya cuma digoreng pakai kaca berubah. Hias lagi supaya apa? Nyaman duduknya. Haji, kemudian yang goreng tetap pakai sarung tangan walaupun cuma plastik, supaya apa? Tangannya tidak bersentuhan langsung dengan makanan yang kita buat. Itu secara tidak langsung sudah menjaga. Itu Pak, ke depan akan lebih bagus lah. Kita kembangkan, memang kita harus begitu. Karena ada sekarang banyak restoran-restoran yang umurnya hanya sekitar 3 tahun. Setelah 5 tahun terus ditinggal, ada hal yang baru muncul lagi. Dulu di mall banyak orang yang ini cumi, bakar semua jualan cumi.
bakso aci semua jualan bakso aci, sempol semua jualan sempol. Bagaimana kita mengelola bisnis kita? Saya yakin satu bisnis kalau kita kelola, kita bikin perkembangan, apalagi dengan bubut itu sudah. Memang kita harus berkompetitif. Kalau kita cuma sekedar berhenti di tempat, kita akan berseleksi alam. Itu gitu. Nah, ini menanamkan sanitasi hijin kepada personal masing-masing. Saya gambarkan ini supaya naik tingkat. Di hotel kenapa kok itu chefnya harus pakai topi, harus pakainya ada semua. Lalu diwajibkan setiap staff kitchen harus sudah memahami dan melakukan personal hygiene. Jaminan. Kenapa hanya kita bahas satu-satu? Menjaga kebersihan badan. Dalam arti, saya yakin banyak pelaku-pelaku UKM mungkin bapaknya kesiapan karena jual buku harus rasa terus usah mandi langsung ke tempat lokasi terus tangannya rapor ya itu udah cepet terus ditunggu pembeli. Nah, udah pasti itu akan diabaikan semua. Tapi kita itu wajib. Karena apa pada saat tidur tadi tanpa sadari, yang namanya orang tidur itu nggak sadar. Mungkin saya punya luka kecil, gatal di garuk, ini sudah infeksi mengandung bakteri. Kalau tangannya lagi. Nah, itulah salah satunya cara haji diperlukan. Nanti kalau nah yang kedua, menggunting kuku sangat penting, kukunya harus bersih. Karena apa? Pasti. Makanya sebetulnya kelihatannya simpel. Bahkan kalau dulu pengalaman saya punya guru itu yang namanya bukan saya berpilih antara cowok cewek, namanya Bu Lestari. Setiap pagi begitu dia mau mengajar tangannya kan meja. Begitu lihat kukunya hitam gini, kenok barisan. Gunting dulu nah. Tanpa disadari ibu sebetulnya sudah mendidik. Coba kita bayangkan kalau kuku. Pasti orang yang namanya dalam satu hari nggak mungkin orang nggak garuk-garuk. Entah rambut, entah ini, entah apa pasti akan melakukan garukan. Nah itu salah satunya. Kenapa kuku harus bersih? Lanjut. Menggunakan uniform standar. Nah, uniform standar itu seperti itu. Mana? Topi ini berfungsi untuk supaya rambut tidak. Saya jaket kenapa kok ini harus pelakut, ini ada kancingnya dua, enggak satu aja kayak baju biasa. Karena apa Bu? Kalau di hotel kita masaknya panas. Coba kalau ibu yang pakai kemaluan gede. Tapi kalau gitu itu pun sudah diproses 100 biji. Saking minyak panas begitu kita nggak tahu bebeknya mengandung air, kita perlukan yang proses ini. Itu padahal sudah pakai baju. Karena panasnya tembus sudah sampai di sini. Bayangkan kalau tidak di cover seperti itu. Itu gitu Pak. Jadi termasuk yang seragam, topi itu semuanya berfungsi. Sarung tangan wajib. Melindungi diri dengan alat pelindung diri dan disediakan. Misalkan ini kalau di Argos cuci piring, sepatuku dibeli, masker disiapin, congkak yang nanti disiapin, harnet. Nah itu semua biar dipakai untuk keamanan. Tapi itulah mental kerja kita. Ribet. Lainnya ada itu, tapi harus. Karena apa yang pertama? Sudah menjaga diri, pelindung diri itu coba kalau kita nggak pakai sepatu pun. Kalau di cucian piring pasti bekas kotoran, bekas minyak itu. Akhirnya Pak orang tanpa sengaja nek wong sendal jepitan, nyuci, lipat. Karena banyak harga yang dibolak-balik. Saking batelnya garut kenceng sampai luka. Siapa yang rugi? Tapi kalau itu sudah dilindungi dengan sepatu akan aman. Air yang tadinya kenapa pakai apron? Itu tadi fungsinya sama. Menahan panas, kalau kena cipratan, kalau kena apa juga kita aman. Ini yang disebut pelindung diri. Jadi misalkan gorengan kan kadang-kadang itu juga tanpa disadari. Nah, kalau kita pakai sarung tangan, aman. Misalkan gorengan biasanya kan ada antara adonan bakwan dan kuah
NTP akan beda. Banyak dari siji didomplak aku. Mending kalau itunya tangan terus habis ngambil dicuci enggak. Yang pasti itu sudah refleks, nggak bisa ngilangin. Habis satu ini berarti langsung cari. Nah, udah gini langsung enak banget. Nah, inilah yang harus kita ajarkan kepada pelaku-pelaku UKM, termasuk karyawan-karyawannya. Makanya kalau terbiasa dengan itu pasti dia akan misalkan sarung tangannya copot dulu, baru sarung tangannya pakai lagi, akan lebih safety. Nah, yang kelima adalah melokalisir kitchen area. Nah, itu tadi yang saya ceritakan, pasang pulang sebelum area kerja bersih. Itu wajib. Dan di sana di Artos itu kalau mereka yang jam 11 mau pulang, setengah 11 itu sudah nampung air panas. Kalau kita di sana di Artos ada 2 keran, yang satu air dingin, yang satu air panas. Air panas sebelum dia pulang, full di situ ada ukuran sinknya yang di tempat cuci itu ukuran 40 kali 40 penuh, ketinggian 35. Habis itu buka sensor. Fungsinya apa? Minyak yang nempel di balon-balon di itu tuh luntur semua. Karena itu menjadi area tempat nyamannya kecoa. Senang dia, udah ada sisa-sisa makanan yang nempel, lembab, udah demen dia datang ke situ. Kita bayangkan kalau yang paling mematikan kalau di hutan itu yang paling kita takut adalah kecoa Jerman. Gedenya itu paling ukuran 1 cm, warnanya coklat, itu sekali bertelur jutaan. Senangnya apa? Nempel di sela-sela telenang, apalagi yang kotor-kotor di belakangnya. Nah itu dia di mojok itu sudah adem. Makanan sisa banyak, dia makan. Nempel ngumpet itu bertelur di situ. Kalau kita nggak siram air panas, insektisida belum tentu dia menjamin. Tapi air panas telurnya mati. Nah itulah salah satu buktinya kenapa ini harus ibaratnya melokalisir itu tadi. Memetakan misalkan yang gorengan, ya tempatnya harus bersih. Tempat gorengan adonan sendiri kalau sudah bersihkan. Biasanya ini yang paling sering, dalam 1 hari adonan ini cukup buat goreng 50 TP. Ya, jadi karena kami banyak pesan harus tambahin tepungnya jublek ngomongnya, tambahin tepungnya sampai sore yang nempel juga sudah mengandung bakteri. Kenapa? Kalau di hotel mungkin ada yang tahu kalau di hotel itu kok makanan tidak boleh dibawa pulang. Ada yang tahu alasannya apa? Nah, setiap ada pesta wedding makanan sisa. Undangannya 800 yang datang cuma 600, masih ada 200 orang yang nggak makan bisa. Hotel dia minta izin, kita serahkan. Silakan kalau mau bawa pulang, tapi dia harus mengisi form. Hotel tidak bertanggung jawab atas makanan yang dibawa, karena kita tidak mau ditutup. Kapasitas makanan Malaysia adalah 4 jam. Misalkan dia bikin 4 jam buffet, hotel. Makanya kalau kan macam gini, ya kita saklek. Jam 12 mulai makan, setengah 12 kita siap. Setengah 4 harus sudah tidak dimakan lagi. Kalau kita makan di sini aman, saya jamin aman. Tapi secara itu bakteri sudah nongol di situ. Kita antisipasi. Sekali lagi ini adalah dunia internasional. Hanya orang-orang yang punya daya tahan tubuh beda, sehingga kita tidak berani beresiko untuk nasi. Itu salah. Paham maksudnya ya? Kita lanjut. Menanamkan sanitasi dan bersih, memfasilitasi dan menjamin produk lain sehat. Masih tersuarakan nggak? Nggak ngantuk kan? Nah, kalau ada yang ngantuk mungkin semalam habis libur banyak gitu ya. Nah, apa itu yang disebut lain sehat? Memilih legal yang berpengalaman dan mengerti tentang Malaysia terhadap bahan yang dibutuhkan. Misalkan Bapak jual ayam, jual tahu, tahunya ngambil di mana Pak? Pabriknya seperti apa? Super super. Kalau Bapak ingin go internasional, saya yakin
dikemas dengan bagus, yang tadinya mungkin Bapak jual 1.000 atau 2.000 bisa jadi naik 2 kali lipat, 4.000 dan sudah sampai 4.000 Pak. Karena di lingkungan kita banyak konsumen-konsumen yang dia berharap makanan itu sehat. Peluangnya juga masih bagus. Oke, maksudnya ya, nah, itu supaya bagaimana supaya Bapak itu semua berkembang berpikir ke depannya lebih bagus lagi. Menjalankan tipu, apa yang dimaksud di sini tipu? Istilah budaya aneh, tipu yopo. Itu tipu bahasa Inggris itu pas dalam arti mana yang lebih dulu, mana yang kedua. Misalkan seperti halnya tadi yang saya katakan, ibu jualan nasi, jualan apa sayur, mungkin hari ini sisa masuk kulkas, even besok saya boleh dan dilarang. Tapi besok kan nggak mungkin cuma sisa ini, nggak cukup jualan seharian, beli lagi. Ya jangan taruh di atasnya itu, tetap yang baru yang lama dikeluarin, yang lama dimasukin, baru dibuka atasnya, atas ngambil, yang atas terambil. Kenapa? Mungkin enggak itu kalau gitu yang jaga yang baru masih mungkin. Misalkan salah satu contohnya itu lagi sibuk melayani banyak, mungkin anaknya yuk le ambilnya itu saya kurang daun bawangnya lah, yang nama dia nggak pernah ngikutin bantu ibu asal ngambil. Nah pasti ngambilnya anak-anak tuh enggak tanpa disadari pasti pilih yang anyar. Nah itulah akhirnya yang lama lah pakai lagi dibuat besoknya. Jangan sayang modal. Perhatikan konsumen juga perlu mendapat perlindungan. Paham ya? Jadi apa yang dimaksud pesot itu adalah bagaimana menjaga stok. Nah, salah satu yang pemilihan vendor itu juga gitu. Siapa sih yang bantu kita itu? Misalkan ada yang jualan pecel lele, vendor lele sih sama lele ini siapa ya? Tambaknya dari mana ya? Nah, bayangkan jauh kalau tambaknya itu ada banyak yang ngimu lele, atasnya dibuat makan tiap pagi, masih ada apa? Dari lagi kotoran manusia lagi. Lelenya begitu pun raya semua, gede-gede Pak, lelenya seger-seger. Nah itu dijamin lelenya pun sudah tidak naik sehat. Itu ya. Nah, lanjut yang ketiga, mengelola limbah yang dihasilkan tidak. Nah, tadi yang tadi sudah saya singgung, bekas minyaknya, bekas tepung, jangan dibuat sembarangan. Ada mungkin saya kasih teori supaya tips sedikit, supaya ngirit pose enak tuh masih bisa. Tapi kalau sudah memang hitam, tolong jangan. Karena sudah tahu dulu bagaimana cara hitam supaya agak bersih dulu. Itu pakai tepung sagu tadi, kasih air, minyak dipanas itu contohnya sama air itu hitamnya keserat. Nanti tepungnya garing, kiranya udah nempel di situ semua. Nah itu masih penting bisa dipakai 2 kali lagi. Tapi terus gimana kayaknya baru saya tuh pakai minyak air atau buang dulu di tepung terus mencor digulung sudah nggak lain. Itu ya. Jadi pengenanya itu. Nah sama halnya saya sering tegur terus paling asli di mall pun asli. Nah kalau ibu bayangin lewat di mall atau di sekolah-sekolah ada orang yang lagi goreng aromanya tengi, paham ya? Ada kan aromanya menyengat ya? Jangan bu. Itu mau dibilang ini bersih kok nih jamin. Sudah itu sudah penuh bakteri. Dicium aja sudah sakit di sini, apalagi dikonsumsi. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita yang makan itu jaga sayur merah, mulai sekitar 50 mas dari dirawat, tidak sakit kok, 14. Nah, itu salah satunya ya. Itu yang disebut kenapa kita tidak harus mengelola limbah kitchen. Mempertimbangkan dampak lingkungan yang sekitar usaha area. Seperti saya sebutkan, misalkan ada jualan nasi goreng atau jualan gorengan, biasanya paling enak saya bisa menebak kalau di situ pagi ya buat jual gorengan pasti mungkin pas
Biasanya orang lebih suka yang rimbun di bawah pohon. Pas kebetulan pohonnya di bawahnya ada bangunan temboknya, pasti di situ cerewet-cerewetan, tepung cerewet-cerewetan itu semua. Begitu yang sebenarnya jangan aku sinten dihukum mulai orang nasional ini jadi bodoh amat. Itu kalau ada apa? Itu sangat memungkinkan untuk dibikin yang lebih bagus. Misalkan bersama-sama pedagang bareng, misalkan di satu area tetangga, abang ini ada bakso ada itu, bareng-bareng syukur-syukur bersosialisasi kumpul setiap bulan sekali. Yuk kita jaga-jaga bareng meningkatkan bagaimana memanjakan konsumen. Karena kalau kita berbicara di hotel itu yang pertama kita memang memanjakan. Salah satu tips adalah kenapa di Artos yang alhamdulillah ya, bukan saya pamer, di November kemarin kita overbudget sampai dengan angkanya luar biasa yang ditargetkan ya, kita lebih budget hampir 0,5 miliar. Tapi ini off the record, bukan kita pamer. Karena apa ya? Itu tadi karena kepentingan itu orang akhirnya suka terjamin dan betul pulang. Bagaimana misalkan kalau nama gelap nih tapi ya udah Artos, makanannya enak, tempatnya bersih, dijamin kesehatannya. Sama kayak nama gelap tuh udah udah dari Pak Heri, wong wis terjamin, wis pernah training, wis pernah ngikutin. Ayo nak sesuk pesta tak pesen rono, itu sangat disadari sudah marketing. Karena bapak itu bikin player 1000. Aku mau jualan tahu petis sebagai desa, kecamatan gitu. Akan lebih bagus dapatnya dari mulut ke mulut. Toko mobil yang dibuat tahu petis loh, hilang 2. Nah terus melihat, terus di malam itu di masa tak buat 1% yang membaca. Oh iya ini petis itu tak membaca 1%. Tapi kalau remote, kalau kita pakai mulut, biasanya lah nggak sabar, terutama ibu-ibu yang pecinta roti, jauh nggak jangan nyindir ya kan. Yuk, dengan bakso kono enak, pasti langsung berangkat dulu. Dan kalau pelanggarin aku ini tidak makan bakso kono enak, ngajak nih. Dibayar nggak sama tukang baksonya enggak. Tapi yang untung siapa tukang baksonya? Karena apa? Dengan dia menyebar. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ngerti, bilang boleh bakso kono paling enak. Itulah yang perlu bapak-bapak paham. Bagaimana kita menciptakan suasana bisnis. Salah satunya yaitu tadi untuk menonjol seperti apa? Kita harus beda, kita harus berani inovasi. Itu. Jadi bukan hanya sekedar kebersihan, inovasi juga perlu. Observasi juga studi banding. Wah, betul bakso kono iki, kita harus lebih bagus. Bukan saya tak serta nasi kuningnya, besok mati-mati orang nasi tuku. Jangan Bu. Nah ini saya yakin masih ada orang-orang yang melalui lewat itu. Kita serahkan sama yang kuasa. Niat itu kalau jualannya niatnya bagus, saya yakin akan berkah. Itu ya. Yang kelima adalah seleksi ketat terhadap bahan yang akan dijadikan produk kita. Sama sebenarnya tadi yang kayak macam pemilihan vendor. Seleksinya gimana? Ya itu tadi. Ada memang sebagian jalannya angkut nang pasar awan-awanan naik. Belak pilah kurang, biasanya murah. Wes, kesim itu yang baru-baru di Pradalin, kuning-kuning, terus kue yang aku tak pilihane. PMB kasar ditunggu nah. Agaknya kan gini akhirnya Pak ekspor. Yang ini tapi yang kalau kesim yang sudah kuning layu sudah nggak lain dan itu sudah dimakan ulat mengandung bakteri. Kemarin saya pernah ada pertanyaan bahwa sebenarnya semakin bekasnya ulat ini buah ini dimakan ulat jangan cocok kue ape enggak Bu, Mas Jamin enggak. Jadi itu supaya dihilangkan ya pola pikir seperti itu. Benar saya yakin namanya buah dikonsumsi kok bekasnya coklat bekasnya apa? Malah enak vitamin juga vitamin apa penyakit dia. Ada yang pernah lihat yang namanya pelem bangkok, durian bangkok? Ada yang pernah lihat? Belum. Nah sekali-kali tidak ke Atos, ada Kepur ke sana. Saya bukan promo tapi lihat di situ ada durian bangkok, montong gede-gede. Gede-gede sana. Produk bangkok, coba bayangin.
Bahkan sekarang di Jepang, mungkin ibu nggak percaya, saya pernah lihat sendiri. Mangga harganya 1 juta. Percaya aja. Tapi dikemas memang dia bagus. Benar, ada melon sama mangga. Dan ada yang beli, Pak. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, masih banyak. Mungkin sekitar ada yang gila konsumsi dalam arti dia tidak memperhatikan apa-apa, yang penting gue jajan, lapar, jajan. Tapi masih ada 40% di antara satu komunitas dia pengen naik sehat, pengen produk bagus, pengen produk bersih. Nah, yang kita bidik adalah itu. Karena apa? Dengan kondisi itu kita tidak mengotori lingkungan, karyawan kita aman, usaha kita lebih bagus, mutunya juga terjamin. Bahkan tanpa disadari, kenapa kemarin kok panitianya Borobudur itu sampai rela membangun pasar harmoni, dimentori oleh sek-sek, biayanya nggak sedikit. Biayanya ratusan juta cuma untuk kumpulin selama 3 bulan diajari. Karena pengen panitia Borobudur pengen tahun depan akan lebih bagus lagi, penarinya lebih datang lagi supaya dia dipercaya. Dan Magelang akan ketop lagi. Oh, ternyata Magelang destinasi. Itu sebetulnya yang kita harapkan dari pemerintah, termasuk dari pemerintah sendiri, ngumpulin Bapak Ibu di sini. Tujuannya itu. Jadi bukan semata-mata. Saya yakin ya digelontorkan. Nyoba tak mau dari Inggris tak ini. Saya yakin gak akan aman. Yang ada juga rebutan, salah kaprah, gak jelas. Nah, makanya monggo. Dengan sedikit sharing ini, kedepannya teman-teman saya yakin bisa berubah, bisa ngambil hikmahnya sampai strategi bagaimana mengemas, gitu ya. Menanamkan sanitasi hijin, sertifikasi lainnya. Nah ini yang sertifikasi terkait. Nanti kita ambil monggo. Mendaftarkan usahanya ke dinas terkait dan mendapatkan izin lainnya dengan sertifikat. Nah, kalau Bapak sudah PD, izinnya sudah saya jamin ini tempat saya bersih, nyaman, monggo datang berguyur-guyur. Atau enggak nanti habis ini datang ke Pak karena panitia, kalau saya mau datang ya di mana akan dibantu. Itu ya. Jadi kita punya sertifikat. Mewajibkan minimal 20% karyawannya mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya. Mungkin kalau bapak-bapak tidak berlaku, tapi kalau di hotel dan restoran sekarang sudah mulai memperlakukan 40% karyawannya harus punya sertifikasi profesi. Seperti yang sekarang saya katakan, apa yang disebut sertifikasi itu. Karena sekarang pasar bebas. Jadi orang Thailand, orang Vietnam berhak masuk ke Magelang. Di atas ada lowongan ke Gerber, dia akan datang boleh makan. Nah ini di dunia kan makin banyaknya orang butuh pekerjaan, sampai akhirnya dibuka seperti itu. Nah kalau kita nggak siap, karyawan kita tidak dibekali dengan kompetensi bagus, tidak terlatih dengan izinnya, ya siap-siap saja kita tereliminasi. Nah ini salah satu turut menyukseskan program pemerintah 4.0 ini. Oke, sedikit itu bahwa kita adalah menggalakkan bagaimana kita tidak harus bekerja. Karena mungkin kalau tahun era 7 bulan sampai 80 itu anak-anak kita termasuk saya dulu lahir di antara saya lahir di 60-an sampai 70-an itu pasti bapak ibu saya dulu katakan gaji pegawai negeri, gajinya gede untuk pensiunan. Pada saat ada 80 ke sini gaji karyawan sing iso pergi ke luar negeri tanpa biaya. Depan akhirnya misinya lain lagi. Nah, sebetulnya di sini saya bangga kepada bapak ibu yang hadir di sini. Karena bapak ibulah yang secara tidak langsung boleh disebut entrepreneur. Ada yang tahu entrepreneur itu apa? Ayo bapak. Seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja tanpa disadari, sudah tergantung orang lain, bahkan nguripi. Esok aja anaknya duit temannya, ayo uang dodolan aku tak bayar tiap bulan. Itulah sebetulnya salah yang
menciptakan lapangan kerja, membina. Nah itulah yang disebut. Nah, itu salah satu programnya Pokoknya Hero adalah seperti itu. Bagaimana kita bisa menciptakan bibit-bibit entrepreneur yang lebih bagus. Pertanyaan? Keempat, melindungi karyawannya dengan menyediakan fasilitas kesehatan apapun bentuknya. Sekarang yang musim kalau kita sudah di cover. Jadi misalkan kita sakit, memang juga ada kreditnya level A, level B, nanti kalau sebetulnya tidak di cover BPJS juga. Nah, kalau di UKM, Pak, lah untung kue mau atusan, aku tuh menjaga anak buah saya obatnya entek bariku. Bukan seperti itu bisa dilakukan dengan melindungi syarat apapun. Makanya caranya yaitu tadi salah satunya menjaga hygiene, personal touch, melindungi pekerjanya dengan alat pelindung diri, fasilitas kesehatan. Dengan itu sudah melakukan penjagaan. Paham? Gitu nih. Jadi tidak harus pakai BPJS karena ukuran mikro, makanya ukuran kecil ya kita seperti itu menjaganya. Nah kadang-kadang kita berpikir sedikit ya bahwa karyawan itu adalah jangan dibilang itu jongos, jangan dibilang itu budak misalnya. Karena benar, saya sendiri menyadari dan memahami. Nun sewu, mungkin bapak juga tahu ya siapa yang punya Armada. Aklim itu tidak pernah menganggap saya sebagai karyawan, tapi sebagai mitra kerja. Kita dihormati, bahkan kita di training. Pernah beliau saya diundangkan trainer, harganya berapa, tidak main-main bu. Seluruh divisi headnya, termasuk saya waktu itu ikut, dia mendatangkan namanya Kotlong dari Jakarta, dia dibayar 1 miliar. Benar ya, bukan menyombongin gua mau pakai, bukan itu. Tapi ini suatu kepedulian perusahaan bahwa ini adalah mitra saya, aset saya. Dengan saya trainingkan ini supaya mereka pinter, setelah pinter produknya bagus, setelah bagus omset saya naik. Itulah sampai hasilnya November. Makanya saya tekankan kalau bapak pengen perusahaannya maju dan harus kita mengikuti perkembangan. Jaga hygiene, sanitasi, kebersihan, dan terutama izin berkoordinasi dengan pemerintah terkait. Saya yakin bapak-bapak yang di belakang selalu memikirkan nasib bapak ibu semua. Sehingga kenapa diundang di sini supaya itu juga secara perekonomiannya meningkat, pendapatannya lebih bagus lagi, dan lebih senang. Rakyatnya sehat, makmur, tujuan pemerintah adalah itu. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Tidak apa-apa, atau mau sharing tentang apa? Misalkan kok saya punya pengalaman gini, monggo, hukum saya masih di sini. Kalau nggak ada, cukup dari saya. Terima kasih sudah bersharing bersama. Harapan saya apa yang saya berikan tadi bisa dipahami, dipraktekkan, diimplementasikan. Ya dari saya cukup, ada kurangnya mohon maaf. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Danang sudah memberikan informasi yang banyak sekali. Ini muncul ide nggak ini teman-teman UKM ini? Oh, berarti saya minimal jualan pakai seragam bareng-bareng gitu. Untuk kemana di Lipan Java nanti kebetulan kanda-kandanya kita pakai seragam, atau kemudian yang di Jigolo yang di Bima masih di Sigalo pas jualan bareng-bareng pakai standar uniform tadi, minimal pakai kaos tangan kan nanti apa namanya pelanggan itu yang ternyata juga kebersihannya diperhatikan. Jadi ilmu yang dari sini nanti coba diterapkan.
minimal yang bisa dulu. Kemudian tadi pemilihan bahan-bahan, pilih bahan yo sing apik, aja sing malah sing pikir-pikir itu murah kan itu. Lek sing pikir itu murah itu didol akhirnya itu hati itu kayak. Tapi sebenarnya kan dampak ke depannya. Jadi kalau saya lebih cenderung coba kita kaitkan kepada sisi spiritualitas. Sehingga ketika kita niat itu ibadah, kita berkarya karena ibadah, insya Allah Gusti Allah nantikan. Jadi yang terbaik untuk generasi penerus, karena makan itu kan ya tidak hanya orang tua yang makan, anak-anak kita ikut makan. Ya kalau makanan yang dimasukkan adalah makanan sehat, penuh doa, nanti anak-anak itu akan muncul ide-ide kreatif ke depannya. Bangun Magelang juga bisa lebih istimewa lagi. Itu ya Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu tadi bermanfaat, bisa diaplikasikan, kemudian nanti banyak manfaat agung Kota Magelang. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang mau bersama itu. Monggo dipersilakan. Makan siang mau sambal cuma